datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 061070. Setelah selesai dengan urusan tim produksi, Kuzi harus mulai mempersiapkan karirnya. Perusahaan Nyonya Zhu telah menetapkan tanggal untuknya besok, tetapi dia belum banyak mempersiapkannya. Malam itu, dia mulai menghafal naskah lagi. Dari item layanan perusahaan hingga janjinya kepada pelanggannya, dia menulis 3 halaman penuh. Kuzi takut jika dia menjadi gugup dan malu-malu di depannya, dia akan melupakan semuanya lagi. Keesokan harinya, dia bangun lebih awal. Langit masih gelap di luar, tapi Kuzi tidak bisa tidur. Saat dia berjalan ke kamar mandi, dia membaca naskahnya di kepalanya. Tidak ada masalah. Dia bahkan mengingat posisi setiap kalimat di kertas dengan sangat jelas. Dia melihat dirinya yang lelah di cermin dan tersenyum. Gaya rambut Kuzi benar-benar membuatnya terlihat berbeda. Wajahnya bersinar dengan kemudaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tampak jauh lebih muda dari usia. Sebenarnya, meskipun dia masih tidak terlihat seperti bos seperti Liang Wen, dia terlihat seperti seorang eksekutif wanita yang penuh energi di tempat kerja. Kuzi mulai membubuhkan bedak di wajahnya. Dia ingin tampil lebih formal hari ini dan merias wajah lebih banyak. Dia harus memakai lebih banyak bedak. Butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan yayasannya. Setelah selesai, dia sedikit terkejut karena kulitnya bisa terlihat sangat bagus. Meskipun tidak ada yang tergambar, seluruh tubuhnya terlihat jauh lebih cerah dan indah. Kuzi biasanya tidak memakai riasan tebal, jadi ketika dia mulai menggambar alisnya, semua perhatiannya tertuju pada tangannya yang sedikit gemetar. Dia sama sekali tidak memperhatikan cucu, yang datang untuk menggunakan wastafel. Dia sangat takut sehingga alisnya ditarik miring. Cucu tertawa begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Momi telah menjadi kucing kecil. Liang Wen juga terbangun. Dia menguap dan membawa koran. Dia ingin menggunakan toilet. Gunakan kamar mandi lain. Kuzi mengerutkan kening dan mengusirnya. Kamu tidak menyiapkan sarapan hari ini. Liang Wen menggosok matanya dan bertanya dengan suara malas. Biasanya, sarapan sudah siap saat ini. Dia bahkan tidak mencium aroma bubur hari ini. Kamu harus mengajak cucu makan. Perhatian Kuzi sepenuhnya terfokus pada alisnya. Dia harus menyeka garis hitam dengan air dan kemudian mengoleskan bedak lagi. Tentu saja, cucu akan setuju. Aku ingin makan pangsit kecil. Ekor kecil Liang Wen mulai melilit Liang Wen lagi. Apa yang salah? Apakah sekarang giliranmu setelah cucu selesai berakting? Liang Wen mengolok-oloknya. Dia telah menghafal naskahnya tadi malam, dan dia terus bergumam bahkan dalam mimpi. Apakah Anda akan bertindak atau mendiskusikan bisnis? Kuzi mengabaikannya. Dia benar-benar terlalu sibuk. Dia harus membangunkan Sisi nanti, mendandaninya, dan membawanya ke perusahaan Nyonya Zhu. Dia telah mengenakan jaket kulit coklat tua untuk dirinya sendiri hari ini. Di dalamnya ada sweter putih tipis dengan kerah rendah dan celana kaki longgar. Dia tampak lembut dan cakap. Dia juga memiliki sosok yang baik. Sekilas, dia memang terlihat seperti sedang pergi ke landasan. Tampaknya bisnis sangat penting baginya. Liang Wen sebenarnya merasakan sedikit kekaguman padanya. Dia belum pernah melihatnya begitu bertekad untuk melakukan sesuatu selama bertahun-tahun ini, bahkan dia pun tidak. Bahkan jika Liang Wen pergi untuk mengambil pekerjaan itu sendiri, dia mungkin tidak akan mempersiapkannya dengan begitu matang dan megah. Seperti yang diharapkan, Kuzi sangat siap kali ini. Dia mampu menjawab apapun yang diminta pihak lain dan sangat fasih. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak terlihat seperti perusahaan yang baru saja dimulai. Sebaliknya, dia memberi orang rasa dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga pihak lain segera setuju. Merasa bahwa kumpulan barang pertamanya datang dengan mudah, Kuzi juga sangat bersemangat. Dia dengan cepat memanggil Lin He. Ketika Lin He mendengar ini, dia bertepuk tangan dan bersorak, bosku kita benar-benar cakap. Kuzi sudah memikirkan etalase toko. Dia akan menyewanya terlebih dahulu dan membelinya ketika dia menemukan yang cocok.
Dia telah melihat sekeliling lingkungan, dan yang paling cocok adalah 2 jalan di seberang rumah mereka. Toko itu kosong, mungkin karena mereka tidak memikirkan cara membukanya. Di era ini, terlalu banyak usaha kecil yang tutup. Itu sangat khas untuk membuka dan menutup. Setiap orang tidak punya banyak waktu dan uang untuk dihabiskan untuk mentalitas mereka. Mereka secara bertahap mulai bekerja, dan hanya sedikit orang yang ingin menjadi pemboros. Namun, rumah tangga itu berbeda. Ada banyak orang di sana dan beberapa warung makanan ringan di sebelahnya. Secara diagonal ada toko makanan ringan paling terkenal di kota Jiang, dan banyak orang mengantri setiap hari. Dia pergi untuk bertanya-tanya, dan benar saja, tuan tanah ingin membukanya tetapi tidak berani. Hanya saja harga sewanya belum disepakati dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka belum menyewakan ruko tersebut. Harganya tidak murah, tapi Kuzi mengertakkan gigi dan menyewanya. Tentu saja, dia bisa mendapatkan uang kembali. Namun setelah menyewa toko ini, hari-hari Kuzi menjadi sibuk. Meskipun tokonya dihias dengan baik, tidak ada perabot di dalamnya. Dia masih harus membeli dan mengatur perabotan. Toko itu sangat besar, cukup untuk sebuah kantor kecil dan gudang. Ada juga cukup ruang baginya untuk menyimpan barang-barangnya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menjual barangnya di perusahaan dan di sini. Sendirian itu terlalu melelahkan. Dia pergi mencari Gu kecil, tetapi Gu kecil terlalu sibuk. Dia harus bekerja sebagai penasehat dan kuli. Dia memohon belas kasihan. Nyonya bos, tolong biarkan aku pergi. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Saya tidak bisa menangani proyek sebesar itu. Dia menepuk bahu Little Gu. Aku akan membayar gajimu ketika saatnya tiba. Terakhir kali dia membantu Kuzi menjual syal, Kuzi telah memberinya cukup banyak. Baru kemudian dia dengan patuh tutup mulut. Lakukan saja. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Hari-hari sibuk seperti menekan tombol akselerasi, dan Kuzi seperti gasing yang berputar setiap hari. Di pagi hari, dia harus bangun pertama untuk menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Liang Wen dan cucu harus makan susu kedelai dan minum bubur. Cucu masih tumbuh, jadi Kuzi menyuruhnya makan telur rebus dan secangkir susu hangat setiap hari. Kadang-kadang, cucu bahkan ingin makan pancake telur, yang bahkan lebih menyusahkan. Kuzi harus menyelesaikan semuanya malam sebelumnya agar dia bisa tidur. Kuzi sibuk dengan urusan perusahaan dan toko di siang hari. Dia sudah sangat lelah setelah kembali ke rumah dan harus melakukan banyak pekerjaan di rumah. Dia tertidur segera setelah kepalanya menyentuh bantal di malam hari. Selain itu, cuaca semakin hari semakin dingin, sehingga tidak mudah untuk bangun dari tempat tidur. Sisi tidak bangun sepagi ini dan mungkin baru bangun setelah cucu pergi ke sekolah. Kuzi tidak perlu terlalu bingung. Sisi seperti anak kucing, lebih banyak tidur selama musim dingin. Kuzi memperhatikan bahwa Sisi tampaknya tumbuh sedikit, dan rambutnya tumbuh lebih panjang. Rambutnya setebal dan sepadat sanggul keriting. Itu tipis, lembut, patuh, halus, dan berkilau dan hampir tidak bisa diikat menjadi 2 kepang kecil. Kuzi meluangkan waktu untuk memperbaikinya, membuat Sisi terlihat seperti gadis kecil. Suatu hari, Kuzi merasa dia terlalu bersemangat dengan karirnya. Meski Sisi selalu ada di sisinya, dia sepertinya tidak punya waktu untuk bermain dengannya dan hanya memeluknya. Dia memberinya makan ketika dia lapar dan membujuknya ketika dia bangun. Dia benar-benar tidak punya teman. Sisi juga sangat patuh. Saat ibunya sibuk, dia akan duduk di kereta bayi dan bermain dengan mainannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia jarang menangis dan tidak malu dengan orang asing. Semua orang suka menggodanya. Toko itu mungkin baru saja dirapikan, dan bubuk mutiara telah dipesan dengan kualitas yang baik, sehingga mereka bisa mulai menjual. Kuzi memutuskan untuk istirahat saat ini. Baru-baru ini, dia sibuk dan tidak beristirahat sama sekali. Terkadang, dia akan sedikit bingung. Tubuh adalah modalnya. Meskipun dia masih muda, jika dia tidak mengurusnya sekarang, akan sangat terlambat di masa depan. Bahkan jika dia tidak melakukan perjalanan, dia hanya bisa tinggal di rumah selama beberapa hari dan memperlambat laju hidupnya. Selain itu, tidak ada habisnya bekerja,
tetapi seorang anak hanya tumbuh satu kali. Hari itu, dia pulang lebih awal. Dia memeluk Sisi dan menonton TV sebentar, lalu merasa sedikit bosan dan tidak bisa duduk diam. Sister Song pernah bercerita tentang pengasuhnya beberapa waktu lalu. Kuzi sangat sibuk sehingga terkadang dia tidak punya waktu untuk merawat anak itu. Ke depan, jika Liang Wen tidak bebas karena perjalanan bisnis, bagaimana nasib anak-anak? Saat itu, dia sibuk dengan urusan toko kecilnya. Dia telah mendengarnya tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang setelah dia bebas, pikiran ini muncul lagi. Pada awalnya, dia merasa mengasuh anak adalah hal yang jauh. Hati orang sulit dibaca. Apalagi di era ini, industri pengasuhan anak belum matang. Jika pihak lain mengambil uang tetapi tidak melakukan pekerjaannya atau menganggap uang lebih penting dari anak, anak tetap akan menjadi korban. Kuzi menghela nafas. Namun, ini memang masalahnya. Sisi membutuhkan seseorang untuk merawatnya dan, terlebih lagi, untuk menemaninya. Sisi sangat patuh dan tidak membuat keributan. Ketika dia memberikan mainannya, dia akan bermain sendiri dengan tenang, dan ketika dia lelah, dia akan tidur. Tapi sebagai ibunya, dia tahu betul bahwa Sisi membutuhkan teman. Meskipun dia tidak bisa berbicara, ketika dia melihat Kuzi, mulut mungilnya terbuka dan tertutup dengan sikap, "Ah." Dia tidak tahu kapan Sisi mulai berbicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat hatinya bergetar. Ini adalah cara Sisi memintanya untuk tetap tinggal. Kuzi tahu Sisi ingin dia berduaan dengannya dan bermain dengannya. Hari ini, saat dia bersama Sisi, dia merasakan kedamaian yang telah lama hilang. "Sisi," kata Momi Gelombang. Kuzi menarik Sisi ke dalam pelukannya dan mengguncangnya dengan lembut. Awalnya, Sisi hanya menatapnya dengan mata bulat besar, namun lambat laun, dia mulai menirunya. Kuzi sangat gembira hingga air mata hampir keluar dari matanya. Pikirannya langsung kosong, dan hatinya hampir luluh saat mendengar suara bayi itu. Dikatakan bahwa seorang ibu itu kuat, dan semua kelembutannya adalah untuk anaknya. Musim dingin di kota Jiang masih sangat dingin. Angin bertiup di wajah mereka dan udara seperti pisau di hidung mereka. Kota Jiang berada di dekat laut, jadi sering turun hujan. Sebagian besar musim dingin basah dan dingin. Saat Kuzi pertama kali tiba, dia harus butuh waktu lama untuk terbiasa dengan cuaca. Dalam ingatan Kuzi, cucu sering mengalami radang dingin di tangannya setiap tahun. Tangan kecilnya yang cantik dan lembut akan berubah menjadi hitam dan ungu, dan akan ada bekas luka yang panjang, yang akan sangat jelek. Dulu, Kuzi tidak memperhatikan hal-hal ini. Dia berpikir bahwa setiap anak akan mengalami radang dingin, jadi dia hanya ingin membiarkan alam mengambil jalannya. Selain itu, dia juga punya masalah sendiri. Saat dia mencuci piring, rasanya sangat sakit dan gatal, tapi dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Sisa uang untuk membeli sarung tangan. Sarung tangan adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat. Sungguh sia-sia baginya saat itu. Dia tidak tahan. Tapi sekarang, dia tidak tahan melakukan itu. Mulai sekarang, selama dia bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi cucu dan Sisi dari penderitaan. Selama akhir pekan, cucu terus meminta gula merah Shiba Cake. Ini adalah hidangan dari kampung halaman mereka, dan terlalu merepotkan untuk dimasak. Kuzi sibuk dengan rumah dan tidak punya waktu untuk melakukannya. Biasanya, cucu hanya bisa makan makanan otentik selama tahun baru. Kali ini musim dingin lagi, saatnya makan kue Shiba gula merah. Kuzi selalu ingin tahu mengapa semua orang suka makan kue Shiba gula merah selama musim dingin. Dia hanya merasa hidangan ini terlalu manis dan tidak cocok untuk cucu. Namun, cucu menyukai jenis makanan ini dan sering menangis karena menginginkannya. Kuzi tidak mau membuatnya untuknya. Saat dia memikirkannya, hati Kuzi mulai sakit lagi. Jika anak ingin makan, maka masak saja. Setelah semua kekhawatiran, yang terpenting adalah agar anak itu bahagia. Dia akan keluar untuk membeli tepung beras ketan sekarang dan membuatnya hari ini. Akhirnya dia pergi ke mall untuk membeli tepung ketan dan gula merah, dan sekilas dia melihat sarung tangan di rak. Dia mengambil sepasang sarung tangan kulit domba palsu berwarna kaki.
Bagian dalamnya bludru dan terasa cukup lembut saat disentuh. Dia bisa memakai ini. Dia mencobanya di tangannya dan ternyata cukup hangat. Desain dan pengerjaannya juga sangat indah. Itu tidak terlihat membengkak dan terlihat sangat mengesankan. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Sister Song. Apakah Sister Song juga mengalami radang dingin di tangannya? Kuzi tidak ingat. Di kehidupan sebelumnya, Sister Song berhenti menghubunginya setelah dia pindah. Sejak saat itu, Kuzi tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat berterima kasih kepada Sister Song. Sisi bisa tetap di sisinya sekarang hampir seluruhnya karena dia. Dia ingin memberinya sesuatu beberapa waktu yang lalu tetapi lupa tentang itu ketika dia sibuk. Dia merasa sepasang sarung tangan ini sangat cocok untuknya, jadi dia membeli 2 pasang. Dia memiliki warna kaki, dan Sister Song memiliki warna ungu muda. Dia juga memilih sepasang untuk cucu. Tidak banyak pilihan, tapi kebetulan ada sepasang sarung tangan kulit abu-abu kecil. Mereka sangat biasa dan tidak memiliki cetakan bunga, tetapi terlihat jauh lebih hangat daripada sarung tangan rajutan. Ketika dia kembali, langit sudah gelap. Malam di kota Jiang seperti air pasang, dan lampu berbintang di kota itu seperti bintang yang terpantul di air pasang. Itu sangat tidak nyata. Kuzi harus bergegas. Cucu ingin makan segera setelah dia kembali, tapi dia bahkan belum menyiapkan makan malam. Sisi bergoyang di luar dan tertidur lagi. Kuzi dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, membungkus botol air panas dengan handuk tebal, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Sisi memeluk lengannya dan tidur dengan tenang, seperti cucu bermain dengan bonekanya. Baru saat itulah Kuzi merasa nyaman dan mulai menyibukkan diri di dapur. Saat cucu kembali, dia baru saja mulai menggoreng kue Shiba. Hidung kecil cucu begitu mancung sehingga dia langsung mencium aroma Shiba cake. Dia sangat bersemangat sehingga dia mulai berteriak. Namun, kucing kecil yang tamak ini tidak lupa mendahulukan sanjungan. Dia memeluk Kuzi sambil tersenyum dan dengan manis berseru, "Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Pergi, pergi. Jangan bakar dirimu." Kuzi mendorongnya ke belakang dan menggores hidungnya. "Kau satu-satunya yang suka makan ini. Cobalah sarung tangan baru dan lihat apakah hangat." Mata cucu membelalak. Ulang tahunnya masih 2 bulan lagi. Mengapa ada hadiah hari ini? Apakah ini hadiahku untuk kinerja bagusku baru-baru ini? Dia menyilangkan lengannya dan bertanya pada Kuzi dengan serius. Ibu tidak perlu alasan untuk memberi cucu hadiah. Kuzi tersenyum. Beginilah seharusnya. Itu tidak seperti dia sedang melatih hewan peliharaan. Selama cucu bahagia, dia bersedia memberikan hadiahnya setiap hari. Saat dia dalam keadaan linglung, kue Shiba hampir terbakar. Untungnya, meski tidak terlihat bagus, rasanya tetap enak. Kuzi menuangkan sirup gula merah di atasnya. Itu terlihat sangat mirip. Cucu mengambil sepotong dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia melepuh sampai menghembuskan udara panas, tetapi terus mengunyah. Ini sangat enak. Itu sangat panas sehingga air matanya akan jatuh. Namun, wajah kecilnya dipenuhi dengan kepuasan. Kuzi merasa hatinya menghangat. Kuzi tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Dia selalu berada di sekitar anak itu, tetapi selama periode ini, dia merasa jauh lebih puas dan bahagia. Perasaan ini terlalu bagus. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia bisa beristirahat lebih awal di akhir tahun, jalan-jalan bersama anaknya, dan menonton TV. Sehari sebelum dia mulai bekerja, dia menerima telepon dari Huang Qing. Namun, suara yang berdering di ujung telepon itu bukan suara Huang Qing tetapi suara Kuken. "Kuzi, ibu tidak memberiku uang." Suara Kuken terdengar seperti dia belum bangun, mengeluarkan kata-katanya. Seseorang dari samping menyela Kuken. "Panggil dia kakak." Huang Qing merendahkan suaranya dan mengingatkannya. Cek, kemarahan Kuken berkobar, dan dia terdiam. Sudut mulut Kuzi berkedut tak berdaya. Oh, dia malu meminta uang, jadi dia menggunakan putranya sebagai tameng. Saat dia hendak menutup telepon, Huang Qing buru-buru merebut telepon dari tangan Kuken. "Halo, Ziziah, apa yang sedang kamu lakukan?" Kuzi membalasnya dengan nada netral.
Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di malam hari. Ibu ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Huang Qing takut dia akan menganggapnya menyebalkan, jadi suaranya sedikit bergetar. Bicaralah, katanya. Ini tidak lebih dari uang, pikir Huang Qing. Dia berpura-pura menyedihkan. Ibu ingin membeli 1 set pakaian baru untuk Kuken. Jangan marah. Jika bukan karena ibu tidak punya uang, aku juga akan membelikan baju untukmu. Huang Qing hampir menangis, dan Ku Si hanya merasa itu lucu. Huang Qing masih membohonginya seperti anak kecil. Dia mendengar Kuken mencibir di samping. Dia jelas tidak sabar. Bu, saya tidak punya uang, dan saya tidak punya baju baru untuk dipakai. Benar, putriku yang baik. Bagaimana bisa kamu tidak punya uang? Anda tinggal di rumah yang bagus. Anda nyonya yang hebat. Huang Qing menggertakkan giginya dengan kebencian, tapi dia benar-benar tidak punya banyak uang sekarang. Dia bahkan tidak memiliki prestise yang dia miliki sebelumnya ketika dia pergi bermain kartu. Jika Ku Si tidak memberikan uangnya, bagaimana dia akan menghadapi teman-teman mahjongnya? Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya untukmu besok. Cucu terus mengganggu Ku Si untuk menceritakan sebuah kisah padanya. Ku Si juga tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepada Huang Qing. Tidak apa-apa untuk membayar sepotong pakaian, dan toh itu tidak banyak. Selain itu, dia tidak memiliki permusuhan dengan Kuken. Dia belum punya pekerjaan, jadi agak menyedihkan dia tidak punya baju baru untuk tahun baru. Selain itu, jika dia tidak memberikan uang kepada Huang Qing, dia akan mendapat masalah jika dia membuat keributan besar. Dia baru saja akan menutup telepon ketika Huang Qing, yang masih sedikit khawatir, bertanya, berapa harganya? 100 yuan, cukup untuk membeli pakaian. Selama mereka tidak membeli barang-barang bermerek, itu sudah lebih dari cukup. Tidak, kamu. Huang Qing hendak mulai memarahi lagi, tapi dia berpikir sejenak dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Apakah kamu tidak merasa bersalah memberikan 100 yuan ini kepada ibu? Aku akan memberikannya padamu jika kau menginginkannya. Ku Si tahu bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Lupakan saja jika Anda tidak menginginkannya. Baiklah, aku menginginkannya. Suara Huang Qing bergetar karena marah. Namun, dia ingat bahwa Ku Si masih memiliki surat jaminannya. Jika Ku Si tidak senang dimarahi, bukankah dia akan dikirim ke penjara? Dia tidak ingin masuk penjara untuk uang kecil ini. Namun, Huang Qing masih tidak mau menyerah. Dia tidak bermain kartu selama seminggu, dan tangannya sangat gatal. Bahkan dengan uang pensiun Kujun, dia masih belum merasa puas. Bisakah kamu memberiku lebih banyak? Huang Qing menarik wajahnya yang panjang dan merendahkan suaranya untuk memohon pada Ku Si, aku ingin bermain kartu. Bibi Huan mengajakku bermain kartu. Apakah kamu masih ingat dia? Dia bahkan menggendongmu ketika kamu masih muda, dia benar-benar tidak menginginkan harga diri sama sekali. Ku Si tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tapi diam-diam dia senang. Anda, Huang Qing, juga memiliki waktu ketika Anda menundukkan kepala dan memohon kepada saya. Hanya berdasarkan sikap ini, saya akan menambahkan 50 lagi. Meski masih belum banyak, dia tidak bisa memberikan ilusi kepada Huang Qing bahwa uangnya datang dengan mudah. Uang Ku Si diperoleh dengan susah payah, dan dia telah kehilangan banyak berat badan dalam beberapa hari persiapan. Selain itu, bisnisnya baru saja dimulai, dan situasi operasinya masih belum jelas. Sebagian dari arus kas perusahaan harus disisihkan. Dia tidak tahan untuk menghisap darah seperti yang dilakukan Huang Qing di masa lalu. Namun, Ku Si sangat menyukainya ketika Huang Qing datang untuk memohon padanya. Begitu Huang Qing merendahkan suaranya, dia merasa nyaman mendengarkannya. Jika Huang Qing benar-benar dalam masalah, dia akan memohon padanya beberapa kali lagi. Dia tidak perlu khawatir Huang Qing membuatnya menderita. Tidak, aku tidak bisa terus melakukan ini. Ku Si semakin sibuk dan sibuk setiap hari, dan dia menjadi semakin tidak berdaya. Tentu saja, dia masih punya waktu untuk membuat sarapan untuk keluarganya dan mencuci pakaian, tetapi dia sangat lelah setelah kembali sehingga dia tidak ingin melakukan apapun. Dan Sisi masih muda,
Tidak seperti cucu yang bersekolah di siang hari dan punya teman untuk menemaninya, jadi dia tidak perlu khawatir soal makan. Dia ingin menemani Sisi setiap saat. Terkadang, saat tamu terlalu banyak, dia tidak punya waktu untuk mengurus Sisi. Selain itu, anak seusia Sisi paling membutuhkan perhatian. Karena Kuzi tidak punya waktu untuk melihatnya, dia pasti bosan sendiri. Kadang-kadang, Sisi mengamuk ketika dia merasa tidak enak badan, tetapi suaranya sangat lembut, dan tokonya sangat bising, jadi dia tidak memperhatikan anak itu sama sekali. Kuzi sudah merasa bersalah terhadap anaknya, dan ketika dia melihat wajah berlinang air mata Sisi, dia merasa lebih bersalah. Ketika saudari Song datang menemuinya, Kuzi menahannya dan memberitahunya tentang hal itu. Aku sudah bilang, Sister Song menyalahkannya karena tidak menyadari kesalahannya sampai anak itu menderita. Cari pengasuh. Kuzi memikirkannya dan setuju bahwa memang sudah waktunya untuk mencari pengasuh. Dia tidak punya pilihan lain. Dia memulai karirnya demi anaknya, tetapi sekarang, dia bahkan tidak peduli dengan anaknya. Rumah sudah lama tidak dibersihkan, dan ada lapisan debu tipis di perabotan. Dia merasa tidak nyaman duduk di sofa. Baiklah, aku akan mencari pengasuh. Saat itu, layanan dalam negeri belum begitu berkembang, dan perusahaan terkait sangat sedikit. Hanya ada 1 atau 2 perusahaan di kota Jiang yang memiliki reputasi tertentu. Sister Song adalah seseorang yang tidak sabar menunggu. Dia takut Kuzi akan melupakan masalah ini begitu dia sibuk. Saat itu, Sisi yang akan menderita. Tanpa sepatah kata pun, dia menyeret Kuzi ke perusahaan rumah tangga terbesar di kota Jiang. Dalam perjalanan ke sana, Kuzi masih sedikit ragu. Dia ingat ada berita ketika cucu berusia awal 20-an. Pada saat itu, seorang pengasuh dari perusahaan jasa rumah tangga memberi makan anak seseorang sampai jatuh sakit, dan perusahaan jasa rumah tangga membayar lebih dari 100.000 yuan. Pada akhirnya, meski anak itu baik-baik saja, ia menderita penyakit kronis. Anak yang awalnya sehat tampak lesu di depan kamera dan terlihat sangat menyedihkan. Sister Song tahu bahwa dia khawatir dan menepuk punggungnya dengan lembut. Mari kita lihat dulu dan mencobanya. Jika tidak sesuai dengan Anda, kami akan kembali. Aku akan pergi bersamamu. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggung Kuzi sedikit kurus. Awalnya Kuzi kurus, dan sekarang sepertinya embusan angin bisa menerbangkannya. Menjalankan perusahaan benar-benar kerja keras. Kuzi tahu bahwa Sister Song memiliki niat baik, tetapi ibu mana yang rela memberikan anaknya kepada orang lain untuk diasuh? Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka tiba di perusahaan rumah tangga, Kuzi sedikit terkejut. Meskipun itu adalah perusahaan rumah tangga paling terkenal dan terbesar di kota Jiang, interior perusahaan itu sangat sederhana, dan areanya tidak luas. Itu bahkan tidak seterang perusahaan Liang Wen. Resepsionis melihat mereka berdua dan dengan cepat memperkenalkan bisnis perusahaannya kepada mereka dengan antusias. Kuzi tidak mendengarkan sama sekali. Hingga pihak lain berkata, kami bisa memberikan uji coba jangka pendek. 2 hari pertama hampir gratis. Lihatlah dan lihat apakah itu cocok. Ini memang ide yang bagus. Jika pihak lain tidak cocok, Kuzi masih bisa menolaknya. Hati Kuzi tergerak. Ketika tiba waktunya untuk memilih pengasuh, pihak lain membawa setumpuk informasi. Di satu sisi adalah latar belakang dan bidang keahlian pengasuh, dan di sisi lain adalah foto berwarna mereka. Faktanya, ketika Kuzi melihat wanita-wanita yang sebaya dengan Huang Qing ini, dia sakit kepala. Dia tidak tahan lagi dengan Huang Qing. Kenangan itu masih menyakitinya lagi dan lagi. Ketertarikan Sisi terpicu saat melihat tumpukan foto tersebut. Ketika dia berada di toko bersama Kuzi, dia akan bermain sendiri dengan beberapa gambar dan kartu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kartu-kartu ini. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dari pelukan ibunya dan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk untuk mengambil foto itu. Kalau begitu, sayang, kenapa kamu tidak memilih sendiri? Penjual melihat wajah Sisi yang gemuk dan imut, dan nadanya berubah. Baiklah, Sisi, kamu bisa memilih. Kuzi dan Sister Song telah memilih beberapa, tetapi masih ada beberapa yang tidak terlalu buruk, dan dia tidak dapat mengambil keputusan. Kemudian, itu akan tergantung pada nasib.
Sisi mengambil salah satu foto dan menolak melepaskannya. Oh, ini bibi yang paling kami evaluasi. Sayang, matamu bagus. Penjual itu pun tertawa. Peringkat tertinggi dan persyaratan harga tidak rendah. Namun, setelah melihat foto dan kemudian melihat Sisi, dia menandatangani kontrak percobaan tanpa ragu. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, terdengar ketukan pelan dari pintu Kuzi. Itu sangat ringan, dan terdengar sangat sopan. Begitu Kuzi membuka pintu, seorang wanita paruh baya yang tidak dikenal berdiri di depannya, memegang tas kain seukuran semangka. Dia menyapanya dengan senyuman, "Halo, nonaku. Saya Liu Hui, karyawan Deguang Housekeeping Company." Tentu saja, Kuzi tahu siapa dia. Pengasuh ini sangat mudah dikenali dan memberikan rasa keakraban. Atau dalam kata-kata di kampung halamannya, dia memiliki penampilan nenek yang baik hati. Liu Hui terlihat sangat baik. Dia tidak tinggi dan sangat kurus. Dia memiliki rambut abu-abu pendek dan lembut serta alis melengkung. Tatapannya sangat lembut dan tidak terlihat galak sama sekali. Dalam semua aspek, dia tidak seperti Huang Qing. Sisi sudah bangun. Baru-baru ini, Sisi mulai belajar merangkak. Meskipun kedua lengan kecilnya tidak terlalu kuat, dia sangat cepat. Kuzi takut dia akan jatuh dan melukai dirinya sendiri, jadi dia hanya menggunakan puzzle plastik dan selimut kecil untuk menutupi area kecil di tanah agar dia bisa bergerak. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di area ini. Ketika Sisi melihat Liu Hui, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia bahkan mengulurkan tangan untuk pelukan. Liu Hui menggendongnya dengan lembut dan mengguncangnya. Semuanya terjadi begitu alami seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Kuzi tercengang. Meski Sisi patuh, dia masih sangat pilih-pilih tentang orang yang menggendongnya. Biasanya, meski Liang Wen menggendongnya, Sisi akan cemberut dan menolak untuk sementara waktu. Kuzi tidak pergi bekerja hari ini karena dia secara khusus menyediakan waktu untuk pengasuhnya. Sister Song juga bebas pada hari ini, jadi dia mengajukan cuti lebih awal untuk membantu Kuzi memeriksa pengurus rumah tangga. Pasangan tua dan muda begitu serasi bahkan Kuzi pun merasa sedikit canggung. Tidak lama kemudian, Sister Song juga datang. Dia datang dengan tergesa-gesa dan mengetuk pintu dengan keras. Liu Hui dan Sisi bersenang-senang sehingga mereka hampir melupakan Kuzi, tetapi dia tidak gagal membuka pintu. Dia dengan lembut mengusap dahi Sisi. "Tunggu nenek. Nenek akan membukakan pintu." Kalimat ini benar-benar menusuk Kuzi. Nenek. Dia ingat bahwa Liu Hui memberinya rasa kedekatan. Itu adalah jenis yang diberikan neneknya sederhana dan dengan rasa aman yang mutlak. Ketika dia masih kecil di rumah, tidak jarang Huang Qing memukulnya. Belum lagi penculikan moral yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Hanya ketika neneknya ada, tidak peduli berapa usia Kuzi, dia bisa bertindak seperti anak manja. Kuzi merasa tersentuh, dan air mata mulai menggenang di matanya. Sister Song sama sekali tidak berdiri dalam upacara ketika dia tiba. Ketika dia melihat tidak ada air di atas meja kopi, dia mulai menyuruh Liu Hui berkeliling. Mengapa tidak ada air untuk diminum? Liu Hui tidak marah dan pergi mengambilkan air untuknya. Sister Song duduk di samping Kuzi. "Hei, bagaimana menurutmu?" Dia berbalik untuk melihat Liu Hui. "Jangan terlalu baik padanya. Dia akan mengira kamu mudah diganggu dan memanfaatkanmu." Kuzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Selain risiko di area ini, Liu Hui melakukannya dengan cukup baik. Kuzi sangat puas. Meskipun Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya, Kuzi merasa mereka benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Jika anak itu bahagia, dia akan puas. 2 gelas air hangat diletakkan dengan lembut di depan Kuzi dan Sister Song. Liu Hui tersenyum. "Ini airnya." Senyumnya membuat Kuzi semakin pusing. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan mengambil secangkir air ke mulutnya. "Ah, kau sangat haus. Jika saya tahu, saya akan merebus air lebih awal." Liu Hui merasa sedikit bersalah saat melihat kegelisahan Kuzi. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Kuzi melambai padanya. "Pergi dan jaga Sisi." Begitu Liu Hui pergi, Sister Song mau tidak mau mendekat ke telinganya.
Lihat, wanita tua ini sangat licik. Jika Anda tidak berteriak, dia tidak akan menuangkan air. Lihat. Kuzi awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju. Dia tidak bisa dibodohi oleh penampilan. Ada banyak orang yang bermain baik dengan anak-anak, dan terlihat jujur, tetapi melakukan hal-hal yang kotor. Namun, setelah sehari, keduanya benar-benar yakin. Dia membersihkan seluruh rumah, dan bahkan beberapa kotoran yang telah ada di sana selama bertahun-tahun telah disekop. Sister Song sangat bersemangat. Dia ingin pergi ke perusahaan rumah tangga Deguang untuk mencari pembersih suatu hari nanti. Liu Hui sangat cocok menjadi pengasuh anak. Dia tidak bisa menemukan satu kesalahan pun. Baik orang dewasa maupun anak-anak menyukai pekerjaan yang dia lakukan. Hati cemas Kuzi juga rileks. Dia awalnya mengira akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menemukan pengasuh yang baik, tetapi dia tidak menyangka hanya dalam satu hari, dia dan Sisi akan ditangkap oleh wanita yang tulus dan lembut ini. Pada hari kedua persidangan, Kuzi pergi ke perusahaan rumah tangga Deguang untuk menandatangani kontrak. Resepsionis itu terkejut. Masih ada satu hari sidang lagi. Tidak perlu mencoba, karena dia sudah mempercayainya, tidak ada lagi yang perlu diuji. Selain itu, dia akan menghemat waktu sebanyak yang dia bisa. Dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anaknya di waktu luang. Begitu saja, Liu Hui menjadi pengasuh Kuzi. Dia bukan tipe pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah. Dia melapor pada pukul 7 pagi dan pulang kerja pada pukul 8 malam, tepat pada waktunya untuk membantu Kuzi menyiapkan 3 kali makan setiap hari. Dengan cara ini, Kuzi akan memiliki lebih banyak waktu untuk perusahaannya. Keterampilan memasak pengasuh cukup bagus, dan Kuzi tahu dia telah menemukan orang yang tepat ketika dia melihat pengasuh menyiapkan berbagai macam sarapan dalam 10 menit. Kuzi meminta Liu Hui untuk mengambil satu set sumpit dan mangkuk dan mereka makan bersama. Kuzi memperkenalkan Liu Hui di meja makan kepada Liang Wen dan cucu. Ini pengurus rumah tangga kami, Liu Hui. Liang Wen menjawab dengan, Dia tidak merasa aneh sama sekali. Kuzi memiliki terlalu banyak ide aneh akhir-akhir ini, jadi yang ini masih dianggap normal. Lagi pula, dia terlalu sibuk dan kehilangan banyak berat badan. Selain itu, menyewa pengasuh bukanlah keputusan besar. Cucu diam-diam menarik lengan baju ibunya. Apakah ini nenek baru kita? Kuzi memandang Liu Hui, yang memeluk Sisi dengan penuh kasih dan menganggukkan kepalanya. Liu Hui sangat mudah bergaul. Setelah cucu selesai makan, Liu Hui akan mengobrol dengannya dan memperkenalkan dirinya. Pada hari ini, ketika cucu pergi ke sekolah, dia tidak lupa berbisik ke telinga Kuzi, aku sangat menyukai nenek baru ini. Kuzi mengedip padanya. Bagus kalau kamu menyukainya. Liu Hui membersihkan piring sementara Kuzi mendandani dirinya sendiri. Kemudian, dia akan menggendong Sisi dan pergi ke kantor. Pada hari pertama Liu Hui di perusahaan, Kuzi tampak memiliki kekuatan 2 kali lipat bahkan saat dia sedang bekerja. Penjualannya untuk hari itu telah berlipat ganda. Dia diam-diam bahagia. Jika ini terus berlanjut, dia akan mendapat lebih banyak dari sebelumnya, bahkan setelah dikurangi biaya untuk menyewa seorang pengasuh. Pada siang hari, Kuzi sedang berbisnis di toko, sedangkan Liu Hui bermain dengan Sisi di gudang atau kantor kecil. Sering kali Kuzi pergi mengunjungi Sisi, dan Sisi akan tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah bermain dengan anak seperti ini sebelumnya. Kadang-kadang, ketika Sisi tertidur, Liu Hui tidak akan meninggalkan Sisi. Kadang-kadang, dia akan mengambil buku keuangan Kuzi dan membacanya. Meskipun penglihatannya tidak terlalu bagus, dia tetap membacanya dengan penuh minat. Ketika Sisi bangun, Liu Hui dengan cepat meletakkan bukunya. Kadang-kadang, dia merasa tidak baik menjaga anak seperti ini, jadi dia akan membawa Sisi ke pasar terdekat untuk melihat dan menikmati angin segar. Mereka juga akan membeli beberapa bahan untuk membuat makan malam. Sisi sangat senang. Dia menyeringai sepanjang waktu, matanya yang bulat melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan kakinya menendang. Bahkan Kuzi merasa Sisi telah berubah. Jika Sisi adalah orang dewasa kecil yang bijaksana di masa lalu, sekarang dia adalah anak yang paling tulus. Sisi sebenarnya telah belajar bagaimana memalsukan tangisan untuk bertindak genit.
Di malam hari, mereka duduk mengelilingi meja untuk makan malam seperti keluarga. Kadang-kadang, ketika Kuzi dan Liang Wen bertengkar, Liu Hui mencoba untuk memuluskan semuanya. Cucu juga bersedia berbagi semua hal menarik yang terjadi di sekolah dengan Liu Hui. Tidak peduli berapa lama dia berbicara atau mengomel, Liu Hui dengan sabar mendengarkannya sambil tersenyum. Dia sepertinya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga ini. Bahkan saat dia tidur di malam hari, Liang Wen masih tidak percaya. Bagaimana kamu menemukan pengasuh seperti itu? Ini bagus. Sisi mengambilnya. Kuzi juga sangat puas. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Ini pasti takdir. Orang-orang di pasar semuanya mengenal Sisi, tetapi mereka tidak mengenal Liu Hui. Mereka sering melihat pasangan tua dan muda memperlakukan Liu Hui sebagai ibu Kuzi. Ketika Kuzi mendengar tentang ini nanti, dia juga menganggapnya lucu, tapi dia tidak menyangkalnya. Memang, dibandingkan dengan Huang Qing, dia lebih rela memperlakukan Liu Hui sebagai keluarga. Meskipun mereka belum lama mengenal satu sama lain, Liu Hui memiliki aura magis yang membuat Kuzi dan semua orang percaya bahwa dia layak untuk dicintai dan dia selalu diperhatikan. Penampilan Liu Hui begitu lembut dan kebetulan. Seolah-olah dia telah dikirim oleh surga untuk menebus kekurangannya. Liu Hui baru berada di sini selama lebih dari sebulan, tetapi seluruh keluarga merasa dia telah berada di sini selama bertahun-tahun. Cucu memanggil neneknya, sedangkan Kuzi memanggilnya Bibi Hui. Mereka benar-benar seperti keluarga. Dia memiliki ingatan yang baik dan mengingat dengan jelas apa yang disukai dan tidak disukai semua orang di keluarga. Cucu tidak makan daun bawang atau cuka. Saat dia memasak mie, dia secara khusus menggunakan panci kecil untuk cucu. Dia bilang dia takut baunya tapi sama sekali tidak takut kesulitan mencuci panci. Liang Wen terkadang memuji pengasuh karena telah mengurus semuanya dengan baik. Tidak perlu mengatakan apa-apa, dan kulit Kuzi telah membaik. Telinga Sisi setajam tikus. Di pagi hari, ketika Liu Hui mengetuk pintu, dia berkedip dan melihat sekeliling. Seolah-olah Liu Hui adalah teman baiknya. Liu Hui juga sangat cerewet. Hubungannya dengan Kuzi sama sekali tidak seperti bos dan karyawan. Mereka lebih seperti sepasang teman dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Kuzi bersedia berbicara dengannya tentang apa saja dan juga ingin mendengarkan obrolan Liu Hui. Belakangan, Kuzi mengetahui bahwa Liu Hui berasal dari utara. Putrinya sangat pekerja keras dan telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia sudah terbiasa dan tidak mau kembali. Dia telah menemukan pekerjaan di luar negeri, memiliki anak, dan memiliki keluarga yang sangat hangat. Dia hanya akan membawa suami dan anaknya kembali setahun sekali selama festival musim semi. Liu Hui tidak kekurangan uang. Putrinya memberinya terlalu banyak uang, dan dia tidak bisa membelanjakan semuanya. Dia merindukan putrinya, tetapi dia tidak mau berbicara. Dia tidak ingin putrinya khawatir. Selain itu, tidak realistis untuk membawa keluarganya kembali. Dia merasa hari-harinya membosankan dan sepi, jadi dia keluar untuk mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia mendengar ada pekerjaan babysitter di kota Jiang, jadi dia datang untuk mencoba. Tentu saja, itu tidak mudah pada awalnya. Siapa yang akan mempercayai orang asing? Liu Hui juga sangat menderita. Ketika dia pertama kali memulai, orang-orang mempersulit hidupnya, dan itu adalah upaya tanpa pamrih. Namun, dia mencintai anak-anak. Belakangan, mantan klien itu juga merasa nyaman dan membiarkannya mengurus anak-anak. Memang, ketulusannya sangat ajaib. Anak-anak mau dekat dengannya, dan orang dewasa mau percaya padanya. Dia memiliki kedekatan dengan dia seperti kerabat. Tentu saja, karir Kuzi juga berkembang. Dia sudah penuh energi. Begitu Liu Hui tiba, dia merasa sangat santai. Lokasi tokonya sangat bagus. Itu dekat dengan pasar, dan ada banyak orang. Selain itu, dia menjalankan bisnis kecil, jadi semua orang mau membelinya. Kadang-kadang, ketika dia menerima barang baru, dia pergi ke perusahaan Liang Wen untuk menjualnya selama 2 hari untuk melihat bagaimana semua orang menerimanya. Jika terjual dengan baik, dia akan membeli lebih banyak dan menjualnya di toko.
Bahkan Kuzi akan bersemangat untuk waktu yang lama di malam hari setelah dia selesai dengan akunnya. Dia sudah memiliki penghasilan yang layak. Dia bisa dianggap sebagai bos kecil. Dengan cara ini, dia akan memiliki banyak tabungan pada tahun baru dan mendapatkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk merenovasi rumah barunya. Saat itu, dia bisa membeli beberapa set pakaian baru yang cantik untuk cucu dan beberapa pakaian hangat untuk dipakai Sisi selama musim dingin. Dia sudah lama ingin mengubah pagar menjadi ponsel seperti milik Liang Wen. Dia juga ingin memasang AC di tokonya. Musim dingin di kota Jiang sangat dingin, tetapi tidak ada pemanas di daerah kota ini. Sebagian besar dari mereka menggunakan pemanas listrik. Namun, Liu Hui mengatakan bahwa pemanas listrik tidak aman untuk anak tersebut, jadi dia bersiap untuk memasang AC. Suatu hari, ketika dia sedang sibuk di toko, seorang pelanggan tertegun dan kemudian berseru, "Kuzi!" Kuzi mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan wanita yang membuat keributan besar. Wanita itu mengenakan jaket kulit gelap dengan dua lengan mencolok. Kulitnya kasar, dan wajahnya merah. Kuzi tidak menemukan familiarnya, jadi dia tidak tahu siapa dia. Wanita itu menginjak kakinya saat melihat Kuzi yang bingung. "Aku bibimu. Bibi lumu." Kuzi masih tidak ingat. Pihak lain tidak berdiri pada upacara sama sekali. Dia datang dan meraih tangan Kuzi, suaranya yang keras membuat Kuzi merasa sedikit pusing. "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan Zizi sangat tampan sekarang. Dia bahkan menjadi bos besar. Saya tidak mendengar dari Huang Qing bahwa putri sulungnya adalah seorang bos di kota Jiang ketika kami bermain kartu." Apapun yang dia katakan selanjutnya, Kuzi tidak bisa lagi mendengar. Dia hanya tahu berita itu akan sampai ke telinga Huang Qing dalam beberapa hari. Festival musim semi semakin dekat, dan suasana tahun baru semakin intens. Kuzi berencana untuk mulai menyiapkan barang-barang tahun baru, jadi dia akan pergi berbelanja selama akhir pekan untuk menghindari persiapan yang terlalu terburu-buru. Liu Hui berjalan bersamanya, mendorong gerobak Sisi dengan satu tangan dan memegang tangan cucu dengan tangan lainnya. Dia dan Kuzi mengobrol dan tertawa di sepanjang jalan, terlihat seperti ibu dan anak. Kuzi pertama kali membeli satu set pakaian baru untuk cucu sebelum melihat pakaian Sisi. Cucu sangat gembira. Liu Hui bahkan membelikannya boneka baru. Dia mengatakan itu adalah hadiah untuknya. Awalnya, Kuzi merasa malu dan merasa tidak pantas membiarkan pengurus rumah tangga membeli barang. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak pantas untuk tidak menerima hadiah itu sekarang. Kedua anak itu sudah lama memperlakukan Liu Hui sebagai nenek mereka, dan dia sendiri juga memperlakukan Liu Hui sebagai keluarga. Melihat wajah bercahaya cucu dan Liu Hui yang penuh kasih, Kuzi menahannya dan tidak mengatakan apapun. "Terima kasih, nenek." Cucu menempel pada Liu Hui seperti ekor kecil dan sangat bersemangat. Saat dia sedang memilih pakaian untuk Sisi, Liu Hui juga memberinya ide. Dia tidak ingin ada bahan yang tidak bagus atau lembut. Liu Hui bahkan mencoba menawar untuk Kuzi, tapi dia tidak bisa membujuknya apapun yang terjadi. Dia berkata bahwa pakaian ini tidak akan bisa dijual setengah harga di kampung halamannya. Bagaimana mereka bisa begitu mahal di kota Jiang? Keduanya berjalan-jalan berkeliling. Melihat langit yang mulai gelap, mereka masih merasa ada barang yang belum selesai mereka beli. Kaki cucu sakit setelah berjalan sepanjang hari, jadi dia mengikuti mereka berdua perlahan. "Apakah cucu kita lelah?" Liu Hui membungkuk dan menatapnya sambil tersenyum. "Ayo, biarkan nenek menggendongmu." Kuzi tertegun. Liu Hui sangat kurus, tapi dia benar-benar bisa menggendong cucu tanpa banyak usaha. "Ah, Bibi Hui, kamu tidak perlu menggendong cucu. Dia bisa berjalan sendiri." Kuzi takut Liu Hui tidak akan mampu menahan berat badannya. Meskipun cucu tidak gemuk, dia masih memiliki berat badan. Dia tahu itu yang terbaik di dalam hatinya. Namun, Liu Hui menggelengkan kepalanya padanya. Anak itu berjalan sepanjang hari. Dia lelah. Dia menepuk punggung cucu dengan lembut. "Nenek sangat kuat. Nenek adalah Hercules, kan, cucu?" Cucu terkikik saat dia berbaring di pelukan Liu Hui. Memang, Liu Hui memeluknya dengan mantap, seperti Hercules di kartun.
Kakinya tidak sakit sama sekali sekarang. Mereka mengambil tas mereka dan memanggil taksi, berbicara dan tertawa sepanjang jalan kembali. Liu Hui pandai bercerita. Setiap kali dia memberitahu cucu tentang hal-hal konyol yang dilakukan putrinya ketika dia masih kecil, dia akan tertawa sampai air mata mengalir di wajahnya. Pada akhirnya, ketika dia sampai di koridor rumahnya, Kuzi menemukan seseorang berdiri di pintu masuk rumahnya. Orang itu sangat kurus dan kecil dan hanya berjongkok di depan pintu. Saat dia menyalakan lampu di koridor, Kuzi akhirnya mengenalinya. Bukankah ini Huang Qing? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum datang. Mata wanita tua itu memerah ketika dia melihat Kuzi. Dia menggunakan matanya yang merah dan tak bernyawa untuk menatap Kuzi untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah dia ingin mengidentifikasinya. Nenek cucu meraih sudut pakaian Liu Hui dan bersembunyi di belakangnya. Hei, nenek ada di sini. Huang Qing segera membungkuk. Kerutan di wajahnya berkerut, dan dia tampak seperti nenek serigala. Cucu mundur. Liu Hui melindungi di belakangnya. Siapa kamu? Liu Hui menaksir wanita tua aneh ini dan kemudian menatap Kuzi. Sepertinya Kuzi tidak terlalu mengenalnya. Aku ibu Kuzi. Huang Qing berdiri, senyum bangga di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kuzi bahkan tidak memandangnya. Dia sedang memikirkan bagaimana mengirim kembali Huang Qing. Oh, aku di sini untuk melihatmu. Apa yang bisa dilihat tentang saya? Kuzi membuka pintu dan membiarkan Liu Hui membawa cucu dan Sisi masuk sebelum menutup pintu. Lihat, kamu membeli begitu banyak barang, tetapi ibu dan kakak tidak punya apa-apa. Bukankah itu terlalu buruk? Huang Qing menggertakkan giginya saat dia mengatakan ini. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menggunakan kata-kata kasar, dan tidak bisa mengendalikan Kuzi lagi. Ya, ini salahku. Kuzi setuju sambil tersenyum. Ya, tapi kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Huang Qing sedikit takut dia bertindak terlalu jauh. Kuzi menyilangkan lengannya dan menatapnya, sepertinya dia tidak mudah diganggu. Dia meminta uang lagi. Tentu saja, Kuzi tahu. Dia memasukkan sekantong besar makanan goreng yang baru saja dia beli ke pelukan Huang Qing. Mereka baru saja membelinya hari ini, dan awalnya digunakan untuk menjamu tamu, jadi bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepada Huang Qing. Sekarang tidak kosong. Silakan kembali. Kita akan tidur. Huang Qing memeluk tas besar berisi makanan yang digoreng dan melihat Kuzi menutup pintu. Siapa itu? Liu Hui sedikit penasaran. Sepertinya mereka ada di sini untuk menagih hutang. Tidak ada. Kuzi menuangkan air ke mulutnya. Dia hanya merasa sangat kesal. Kenapa dia harus menemukan tempat ini? Sekarang, dia akan berjalan-jalan di sini setiap hari seperti anjing liar. Cucu ingin memberitahu Liu Hui. Dia memeluk leher Liu Hui dan berbisik ke telinganya, itu nenek terakhirku. Dia sangat jahat, menindas ibu, menindas adik perempuan, dan aku. Tapi itu tidak masalah. Kamu adalah nenekku sekarang. Liu Hui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin ada wanita tua yang begitu kejam? Hatinya sakit untuk anak itu, jadi dia diam-diam berkata, nenek akan sangat mencintai cucu. Cucu mengangguk padanya dengan pasti. Nenek Liu adalah nenek terbaik di dunia. Sebenarnya lebih baik tidak mencampuri urusan keluarga majikannya. Namun, Liu Hui masih khawatir saat melihat ekspresi dingin Kuzi. Apa yang membuat gadis yang biasanya ramah dan baik hati ini begitu serius dan tertekan? Setelah makan malam, Liu Hui seharusnya pergi, tetapi ketika dia melihat Kuzi duduk di sofa dengan ekspresi tidak senang, dia tidak bisa tidak khawatir. Liu Hui duduk dengan lembut di samping Kuzi. Apa yang membuat tidak senang? Beritahu Bibi Hui. Jangan menyimpannya sendiri. Kuzi tidak berpikir itu perlu, tetapi ketika dia melihat mata ember Liu Hui yang lembut, dia tidak bisa tidak menceritakan semuanya padanya. Saat dia berbicara, dia sedikit tercekik. Liu Hui dengan sabar mendengarkan cerita Kuzi sebelum perlahan mendekatkan kepalanya ke dadanya dan menepuk punggungnya seperti sedang membujuk seorang anak. Jangan khawatir, Bibi Hui ada di sini, dan tidak ada yang bisa menggertakmu. Air mata Kuzi mulai mengalir lebih deras.
Pelukan Liu Hui sangat hangat dan memberinya rasa aman, seperti pelukan nenek Kuzi. Setelah kehilangan neneknya, dia telah mencarinya selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan ditakdirkan untuk bertemu. Ketika Liang Wen pulang ke rumah pada malam hari dan melihat mereka berdua seperti ini, dia mengira Kuzi sedang menonton drama yang menguras air mata. Berpikir bahwa hari sudah larut, Kuzi takut tidak aman bagi Liu Hui untuk pergi sendirian, jadi dia membiarkan Liu Hui tinggal. Kebetulan kamar Sister Song sebelumnya masih kosong. Dia hanya perlu membersihkan sedikit. Selain itu, Kuzi tidak bermaksud tinggal selama sehari, tetapi tinggal di rumahnya di masa depan. Liu Hui ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi tidak dapat menahan antusiasme Kuzi dan memutuskan untuk tetap tinggal. Kuzi telah menyiapkan semua handuk dan sikat gigi yang dia butuhkan. Sebenarnya, dia sudah lama berpikir bahwa suatu hari, Liu Hui akan tinggal di rumah mereka. Dia selalu merasa bahwa ide ini agak mendadak dan tidak tahu bagaimana menyampaikannya kepada Liu Hui. Namun, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Liu Hui bukan lagi pengasuh biasa. Dia adalah kerabat, anggota keluarga. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa hidup ini jika Liu Hui tidak ada. Malam itu, Liang Wen juga memperhatikan ada yang tidak beres dengan Kuzi. Apa yang salah? Mengapa Anda membiarkan pengasuh menginap hari ini? Kuzi tahu dari nadanya bahwa dia tidak mempertanyakan atau menyalahkannya. Semua orang sangat menyukai Liu Hui, tetapi memiliki pengasuh yang menginap terlalu berlebihan. Tidakkah menurutmu Bibi Hui seperti keluarga? Kuzi menatap matanya dengan serius. Tentu saja Liang Wen merasa Bibi Hui sudah seperti keluarga, tapi dia hanya seorang pengasuh di rumah ini. Akan terlalu berlebihan untuk memperlakukannya sebagai keluarga. Dalam benaknya, keluarga adalah keluarga, dan seorang pengasuh adalah seorang pengasuh. Tidak baik melangkahi batas. Mungkin Anda terlalu baik padanya karena Anda terlalu banyak berpikir. Di matanya, meskipun Bibi Hui luar biasa, dia paling-paling adalah seorang pengasuh yang luar biasa. Dia tidak bisa menjadi anggota keluarga. Namun, saat melihat ekspresi serius di wajah Kuzi, hatinya melunak. Kuzi sangat membutuhkan peran seperti itu di sisinya, begitu pula anak-anak. Dia biasanya terlalu sibuk, dan Kuzi sangat lelah tanpa ada yang membantunya. Dia juga seseorang yang telah mengalami tahap awal bisnisnya. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa melakukannya sendirian. Tidak ada salahnya memiliki seseorang untuk menemaninya, membantunya, dan mencintainya. Liang Wen akhirnya mengangguk. Memang, dia dengan lembut menarik Kuzi ke dalam pelukannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.